pagi anak-anak MEM kelas 3. Oke, pada pagi hari ini kembali lagi kita pada pembelajaran komputer kita, yaitu mengenai sistem operasi Windows. Oke, sebelum kita masuk pada penjelasan sistem operasi Windows, MEM harap anak-anak MEM kelas 3 sudah menyiapkan segala peralatan dan buku-bukunya di mejanya masing-masing ya. Oke, boleh kita lihat buku kita pada halaman pertama. Itu pembelajaran pertama kita, yaitu mengenai sistem operasi Windows. Apa itu sistem operasi Windows? Sistem operasi Windows itu itu yang berhubungan dengan layar kerja pada layar monitor. Oke, sistem operasi Windows itu terdapat pada desktop. Oke, di dalam desktop terdapat elemen-elemennya lagi, yaitu taskbar, icon, folder, shortcut, tombol start. Oke, yang keenam ini memang akan jelaskan lebih jelasnya lagi. Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini ya nak. Oke, terima kasih. Oke, untuk memperjelas materi kita, mari kita sama-sama membuka buku pelajaran kita halaman 1, yaitu pada buku Smart Program. Oke, ini bukunya. Oke, kita lihat ya, ini dia. Ini pembelajaran kita pada pembelajaran pertama kita komputer. Oke, mari kita simak. Ini judul dari materi kita hari ini yaitu sistem operasi Windows. Oke, ini desktop. Desktop adalah layar yang pertama kali muncul saat komputer dinyalakan. Di dalam desktop terdapat elemen-elemen yang memiliki fungsi yang berbeda. Antara lain, 1. Taskbar. Taskbar ini berfungsi sebagai papan atau balok yang terdapat di bagian bawah layar desktop. Yang kedua, icon, gambar atau simbol yang mewakili suatu file atau folder. Sedangkan folder, tempat penyimpanan file atau folder lainnya. Shortcut, sebuah file kecil yang berhubungan dengan file lainnya dan digunakan untuk mengaktifkan suatu program. Ciri khasnya adalah terdapat tanda panah di bawah gambar ikonnya. Sedangkan yang berikutnya, tombol Windows, pintu untuk menuju semua program yang tersimpan di dalam Windows. Oke, Ibu Guru akan mempraktekkan bagaimana caranya atau yang mana saja yang termasuk pada layar desktop dan taskbar. Oke, yang pertama, desktop. Tadi katanya desktop. Desktop, layar yang pertama kali muncul. Jadi, setelah kamu menghidupkan komputermu, itulah yang dikatakan dengan layar desktop. Layar desktop, inilah dia. Layar yang pertama kali muncul setelah komputer dinyalakan. Inilah layar desktop kita ini. Inilah layar desktop, berarti layar komputermu atau layar dari pada laptopmu itu. Oke, di dalam layar desktop ini banyak elemen-elemen yang terdapat di dalamnya. Salah satu itu taskbar. Yang mana taskbar? Katanya taskbar itu papan atau balok yang terdapat di bagian bawah layar desktop. Yang mana itu? Inilah yang dikatakan dengan taskbar. Perhatikan mouse Ibu Guru ya nak. Ini, mulai dari sudut kiri sampai sudut kanan ini, inilah yang dikatakan dengan taskbar. Papan, dia berbentuk papan. Papan atau balok yang terdapat di bagian bawah layar desktop. Inilah dia taskbar. Oke, pada yang kedua itu dikatakan icon. Icon itu yang mana? Icon itu gambar atau simbol yang mewakili suatu file atau folder lainnya. Yang terdapat pada gambar-gambar yang di layar desktopmu ini, inilah yang dikatakan dengan icon. Ini semua gambar yang terdapat di layar monitormu ini nak. Ini adalah icon. Jadi
berapa ikon Ibu Guru di layar desktop Ibu Guru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 ikon. Jadi, semua gambar ini, inilah yang dikatakan dengan ikon. Itu dia ya nak. Oke. Itu yang dimaksud dengan ikon. Yang ketiga, folder. Folder itu tempat penyimpanan atau folder lainnya. Ini tempat penyimpanan. Kira-kira di dalam layar desktopmu ini yang mana yang dikatakan folder? Folder itu bentuknya seperti surat. Dia bentuknya warna kuning. Oke, ini bisa kita gunakan, ini bisa kita ibaratkan seperti tas. Dia banyak tempatnya. Jadi tempat penyimpanan file. Jadi file hari ini bisa kita simpan di sini, file minggu depan bisa kita simpan di sini. Jadi kalau Ibu Guru nggak sempat mengoreksi tugasmu hari ini, kalau kamu menyimpan di dalam foldermu, kapan saja bisa Ibu buka, kapan saja bisa kita buka dan Ibu nilai. Itulah guna folder ini. Sama dengan tas, banyak muatannya. Bisa kita simpan buku, bisa kita simpan bontot kita di dalam tas, banyak fungsinya. Oke, yang manalah itu folder? Folder itu yang bentuknya warna kuning, yang seperti surat. Inilah dia. Ini aktivitor ini sama dengan new folder. Jadi di layar monitor Ibu Guru yang ada folder itu hanya 2, yang bentuknya seperti surat, gambarnya warna kuning. Ini dia. Sedangkan yang keempat itu shortcut. Shortcut adalah sebuah file kecil yang berhubungan dengan file lainnya. Ingat, sebuah file kecil yang berhubungan dengan file lainnya. Perhatikan, ada ciri khasnya. Ciri khasnya memiliki tanda panah di bawah gambar ikonnya. Jadi, ini semua sama dengan ikon. Hanya dia memiliki gambar, memiliki tanda panah di bawah gambar ikonnya. Itulah yang dikatakan dengan shortcut. Jadi yang manalah itu? Ini termasuk ke ini shortcut? Ya, termasuk. Kenapa? Karena ada tanda panahnya. Ini termasuk? Ya. Ini termasuk? Ya, karena ini ada tanda panah. Yang ini termasuk atau tidak? Tidak, karena dia tidak memiliki tanda panah. Perhatikan ciri khasnya ya nak. Ini hampir sama shortcut dengan icon. Dia sama-sama berbentuk icon. Hanya ciri khasnya yang diperhatikan pada shortcut ya. Jadi kalau shortcut dia ciri khasnya ini memiliki tanda panah. Inilah dia. Ini. Oke, yang Ibu gerakkan ini dia. Ada tanda panahnya. Oke, ini. Oke. Sekarang yang berikutnya tombol start. Tombol start itu tombol start itu seperti pintu menuju ke semua program. Jadi tombol start itu yang mana nak? Inilah tombol Windows. Ini. Kalau di komputer kita ini masih tombol start namanya. Oke, tapi kalau di laptop sekarang ini sudah tombol Windows, dia udah berbentuk seperti ini. Jadi inilah pintu kita untuk menuju ke semua program kita. Jadi mau program apapun kita cari di sini inilah pintunya, inilah jendelanya, inilah pintu masuk kita. Misalnya Ibu Guru mau mengambil program Paint, dari sinilah kita ambil. Oke, inilah pintunya. Inilah pemahaman daripada sistem operasi Windows. Oke, kira-kira paham anak-anak mem dengan pembahasan Ibu Guru mengenai sistem operasi Windows? Oke, mem ulang. Yang pertama kali muncul itu layar desktop. Inilah dia layar desktop. Yang kedua itu namanya apa? Taskbar. Taskbar, inilah taskbar. Yang ketiga adalah icon. Inilah icon. Yang keempat adalah folder. Inilah dia folder. Yang kelima adalah shortcut. Yang ada ciri khasnya itu tanda panah. Sedangkan yang berikutnya adalah
tombol Windows. Inilah dia tombol Windows. Nanti suatu saat Mem akan tanyakan ini yang mana Windows, yang mana desktop, yang mana tombol start, yang mana taskbar, yang mana folder. Nanti ibu guru akan tanya ini satu persatu kepada anak-anak Mem semuanya. Oke, Mem harap kamu bisa menjelaskannya dan kamu bisa menunjukkan yang mana gambarnya. Oke, itulah pembahasan ibu guru mengenai layar desktop. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan membuat folder pada desktop. Di sini ada langkah-langkah membuat folder di dalam desktop. 1. Klik kanan pada bidang desktop. 2. Klik new folder. Yang ketiga, klik folder. Klik yang kedua new folder, yang ketiga klik new folder. Oke, caranya. Pada layar desktop ini kita akan menambahkan folder. Ini kita tambahkan, kalau tadinya ini foldernya 2, kita tambahkan menjadi 3. Oke, caranya klik kanan di desktop ini, klik kanan. Mem harap anak-anak Mem masih ingat dengan klik kanannya. Oke, klik kanan pada desktop, lalu pilih new, lalu pilih folder. Oke, Mem ulang. Klik kanan pada desktop, klik new, lalu klik folder. Ini dia. Sudah muncul foldernya, berarti folder kita sudah ada 3. 1, 2, 3. Langkah berikutnya, bagaimana cara mengganti new folder ini menjadi namamu? Oke, klik foldernya, folder ini kembali, klik kanan. Setelah kamu klik kanan, klik rename, mengganti, rename. Coba kamu buatkan menjadi namamu sendiri, misalnya nama Mem. Oke, kita buat menjadi nama Mem Tampu Wulun. Oke, setelah selesai kamu klik, setelah selesai kamu ketik, kamu klik bebas aja, maka dia akan keluar dari desktop, dari folder ini. Oke, bagaimana mau membuat kelasnya kembali? Oke, klik kanan, berarti kita mengganti lagi rename, enter, buat klik kanan, rename, letakkan di sini spasi kelas 3. Yaitu udah Tampu Wulun kelas 3. Ini dia. Jadi inilah fungsinya folder tadi. Nanti kita akan lebih jelas lagi untuk penyimpanan pada folder kita ini. Udah, ibu ulang kembali cara membuat folder tadi. Oke, ibu ulang cara membuat folder tadi. Klik kanan pada layar desktop, setelah itu pilih new, lalu pilih folder. Klik kanan pada layar desktop, new, lalu folder. Selesai. Langsung ketikkan juga bisa. Misalnya Cisco. Oke, enter. Aku nggak mau lah namanya Cisco, mau diganti aja menjadi Cardo. Oke, bagaimana caranya? Klik kanan pada desktopnya ini, pada foldermu ini, klik kanan, lalu pilih rename. Gantikan namanya menjadi Cardo, atau kita buat kelas 3. Udah. Tuh. Oke, paham anak-anak Mem semua penjelasan dari sistem operasi Windows kita ini? Oke, Mem harap anak-anak Mem dapat memahaminya dan bisa menghafal langkah-langkah yang mana tadi desktop, yang mana tadi icon, dan yang mana tadi folder. Oke, untuk tugas berikutnya Mem akan memberikan catatanmu supaya kamu lebih ingat. Kalau tadinya ini kita di ruang komputer, Mem akan suruh kamu hafal ini satu persatu. Ini semua wajib ini kamu ingat. Nomor mulai dari kata desktop sampai dengan tombol ini semua, ini wajib kamu hafal. Ini. Oke, ini yang ibu birukan ini wajib bisa kamu hafal. Luar kepala. Oke, nanti akan mungkin kalau kita daring ini nggak ibu tanyakan,
tapi ini harus betul-betul kamu pahami. Oke, ini kamu catat, dan setelah kamu catat, ini ada tugas aktivitasmu, kerjakan di buku bacaan. Oke, untuk nomor 1 itu, di buku, buatlah folder pada desktop sesuai dengan petunjuk ibu guru. Ibu ganti, tuliskan langkah-langkah membuat folder pada desktop. Ibu ganti soalnya ya. Oke, masuk soal kedua, soal ketiga, soal keempat. Ini dia. Oke, Mem harap untuk penjelasan ibu guru pada layar desktop ini kamu dapat memahaminya, kamu dapat mempraktekannya di rumah. Nanti kalau ada kesempatan kita akan zoom, nanti ibu guru akan melihat kamu paham atau gimana dengan layar desktop. Nanti dari zoom itu bisa ibu lihat siapa yang sudah bisa membuat folder, siapa yang belum bisa membuat folder, dan nanti ibu tanya satu persatu yang mana icon, yang mana folder, yang mana taskbar, yang mana shortcut. Oke, nanti ibu akan ambil atur waktu untuk praktek kita secara langsung. Oke, Mem harap hari ini tugasmu dapat kamu selesaikan dengan baik. Oke, kepada anak-anak Mem kelas 3, Mem harap apa yang Mem jelaskan pada hari ini cukup jelas. Jika ada yang kurang jelas, boleh kamu japri Mem. Dan tugas-tugasnya hari ini Mem harap dapat kamu kumpul sesuai dengan kesepakatan kita ya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan dari Ibu Guru mengenai sistem operasi Windows.